Hai, Alfi di sini. Hari ini kita akan membahas salah satu bentuk grammar dalam bahasa Inggris, yaitu grammatical simple present tense atau tenses. As we know that, seperti kita ketahui, tenses di dalam bahasa Inggris itu ada 16, dimulai dengan present tense sampai past future perfect continuous tense. Jadi totally itu sekitar ada 16 tenses. Ya, jadi ada 16 tenses di dalam bahasa Inggris. Hari ini di Office Room kita akan membahas tenses present tense terkhusus untuk bentuk-bentuk soal multiple choice atau pilihan ganda. Jadi buat teman-teman, buat kalian yang mau ikut tes akademik Polri, tes akademik Ikatan Dinas, Kedinasan, TOEFL, dan lain-lain sebagainya yang berbau tentang bahasa Inggris, grammatical, mudah-mudahan ini bisa membantu kalian semua dalam menjawab soal. Oke, kita langsung saja. Dalam versi Alfi's Room itu ada 3 poin yang harus kalian perhatikan dalam menjawab soal pilihan ganda terkhusus untuk tenses present tense atau untuk seluruh tenses. Ya, yang pertama itu ada time signal, kemudian atau bisa disebut adverb of time atau keterangan waktu. Biar enak kita sebut aja keterangan waktu. Jadi poin pertama itu keterangan waktu ya. Yang kedua formula atau rumus, dan yang terakhir itu tabel periodic tenses. Jadi 3 poin ini adalah poin-poin yang harus kalian pahami dulu ketika mau mengerjakan soal-soal tenses menggunakan trik. Ya. Sekarang kita bahas satu-satu. Time signal present tense atau keterangan waktu miliknya present tense. Itu yang pertama ada kata every sampai nowadays. Jelasin dulu sedikit ya. Every itu terserah mau apa aja. Every time, every years, every week, every month, every minute, every hour itu terserah. Yang harus ditekankan adalah kalian ingat itu kata every. Ya, jadi every. Kemudian yang selanjutnya ada general truth. Ya, ini pernyataan alam, contohnya matahari terbit di sebelah timur, tenggelam di sebelah barat. Kalau dalam bentuk soal, itu biasanya tidak ada keterangan waktu. Kalau dia nggak general truth itu fact. Fact itu artinya fakta. Ya. Kemudian times waktu. Misalnya jam 8, jam 9.30, jam 10, jam 2, jam 3. Pokoknya ada yang berbentuk jam, berarti ada keterangan waktu miliknya present times. Kemudian ada always, ya, when ini sifatnya istimewa, dia bisa digunakan dalam bentuk present dan past tense. Nanti dijelasin ya lebih lanjut ya. Kemudian generally, once in a while, normally, occasionally, usually, often, regularly, sometimes, dan nowadays. Jadi semua ini miliknya present tense. Yang biru ini artinya yang sering digunakan di dalam bentuk-bentuk soal. Kalau when ini karena sifatnya istimewa. Seperti itu. Jadi ini dulu poin pertama yang harus kalian ingat, pahami, diingat di kepalanya, selalu diulang-ulang. Nah ini dulu ya, time signal. Kemudian yang kedua, formula atau rumus. Nah, ini rumus untuk simple present tense karena setiap tense memiliki rumus yang berbeda-beda. Ya. Ini ada bentuk verbal dan bentuk nominal. Jadi tense simple present tense itu dibagi jadi 2 bentuk, verbal dan non-verbal. Arti verbal itu artinya adalah kalimat yang menggunakan kata kerja. Artinya dalam kalimat itu ada kata kerja atau predikat. Ketika dia dalam bentuk positif, itu ada subjek plus kata kerja pertama, s atau is plus objek. Ya, ketika negatif dia ada subjek plus do atau does plus not plus kata kerja pertama plus objek, dan interrogatif atau kalimat tanya do dan does-nya pindahkan ke depan plus subjek plus kata kerja pertama plus objek. Ya, saya yakin kalian sudah dapat materi ini ketika kalian SMP, SMA, atau kuliah, atau bimbel, atau private sama guru-gurunya dulu. Ya, ini cuma dijelasin secara sekilas saja. Kemudian kalau bentuk nominal, kebalikan dari bentuk verbal. Artinya apa? Kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Jadi dalam kalimat itu tidak ada kata kerja atau tidak ada predikat. Ya. Kalau bentuk positifnya itu ada subjek plus to be. Jadi di sini kita pakai to be. To be yang ada 3 dalam present, am, is, dan are. Kalian mungkin sudah paham. Plus nominal. Kalau negatif, subjek plus to be, am, is, are, plus not, plus nominal. Dan interrogatif, to be-nya pindahkan ke depan, am, is, are, plus subjek, plus nominal, question mark, tanda tanya. Nah, nominal itu atau nonverbal itu dibagi jadi 3. Yang pertama adjektif. Adjektif itu artinya kata sifat. Contohnya, beautiful, handsome, kind, stingy, small, big, short, long, itu semuanya kata sifat.
Ya, kalau yang kedua itu adalah kata benda, noun. Contohnya book, table, pen, pencil, ruler, dan lain sebagainya. Kemudian adverb itu kata keterangan, contohnya out there, in there, at home, at school, dan lain sebagainya. Ya, itu poin kedua, rumus. Poin ketiga itu tabel periodic tenses. Subjek di dalam bahasa Inggris itu ada 7. Dimulai dari I, you, they, we, he, she, dan it. Ya, kalian mungkin sudah paham ini ya. Ada saya, kamu, kalian, mereka, kami, kita, dia laki-laki, dia perempuan, hewan, dan benda. Nah, ketika dia bentuk nominal atau verbal, itu pakai to be am, are, is. I pakai to be am, you, they pakai to be are, he, she, it pakai to be is. Kalau dia bentuk verbal, I, you, they, itu pakai kerja pertama, positifnya. Negatif dan interrogatif, itu pakai do. Ya, kalau you, he, she, it itu pakai verb s atau is positifnya. Kalau negatif interrogatif itu pakai does. Ya, ini tabel pretensisnya. Biar lebih paham kita langsung aja ke soal. Soal nomor 1. Ini ada soal. Misal kalian tidak mengerti ini artinya apa, tidak masalah. Tetapi kalian harus tahu kenapa ini dikatakan tense simple present tense tanpa mengartikan soal ini. Jelas, versus autis room ada 3 poin seperti saya bilang di awal tadi. Keterangan waktu, rumus, sama tabel periodik. Ada nggak keterangan waktu di soal ini miliknya present tense? Keterangan waktu itu biasanya letaknya di awal atau di akhir, bisa jadi juga di tengah. Di awal ada keterangan waktunya, ada. Keterangan waktu yang dia pakai apa? The fact. Sekarang kita cek ya, kata the fact ini ada nggak di dalam keterangan waktunya? Ada ini. Nah, fact. Sama kan? Nah, the fact itu sama aja. Ya, yang kedua, lihat pilihan gandanya, sama kan? Suggest, 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 suggest. Jadi dengan kata dasar suggest menyarankan, ya. Yang bedanya di ujung, ini pakai s, ini pakai ed, ini pakai has, pakai ed, had pakai ed, was pakai ing. Kita lihat di rumus. Ada nggak dia pakai kata kerja pertama suggest saja? Tidak ada. Pakai s di ujungnya ada. Yang mana? A. Berarti jawabannya A. Seperti itu. Ya, sekali lagi. Kalian cari dulu keterangan waktunya, sudah ketemu, ada di depan. Dia masuk ke tenses mana? Present tense. Atau dari mana? Ada fact. Sama kan? Kemudian baru masukkan rumus, masukkan tabel periodik. Ya, nggak ada kata kerja pertama kan? Suggest saja, tidak ada. Berarti pakai S. Berarti jawabannya A. Nomor 2. Ini ada soal. Ada nggak keterangan waktunya? Ada. Apa? Kata every hour. Kalian lihat di sini. Ada every kan? Nah, sama. Bagaimana dengan next day? Ini cuma sebagai pengecohnya aja. Jadi ini nggak usah dihiraukan ya. Ini kita ambil yang every hour. Every sudah. Kemudian kita lihat kata dasarnya kan kayak drop. Drop, 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 dan drop. Kemudian kita lihat rumus. Ada nggak drop kata kerja pertama? Tidak ada. Pakai S. Ada? Ada. Berarti jawabannya mana? A. Kenapa? Karena ada keterangan pakai F. Seperti itu. Ya, jadi poinnya keterangan waktu, rumus, tabel periodik dalam versus ausis room. 3. Di dalam soal ini ada nggak keterangan waktu? Tidak ada. Nah, ini kan bisa jadi dia general truth, bisa jadi dia fact. Ya, terserah apa. Oke. Kemudian kalau dia tidak ada keterangan waktu, seperti saya bilang tadi, berarti ini miliknya present tense. Sudah. Yang kedua kita lihat. Sama ya, kata trap. Trap, 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 dan trap. Nah, it pakai verb s ya. Tuh, one nggak ada misalnya. Oke, verb s. Ada nggak ujungnya s? Nah, ini. Berarti jawabannya A. Oke, jadi seperti itu. 4. Nih,
Tahu dari mana ini present tense? Tidak ada keterangan waktu. Oke. Atau bisa kalian lihat dari pilihan gandanya am, is, are. Boleh. Nah, ini ada kata police. Police, police itu satu. Kalau ada s di ujungnya berarti banyak. Paham ya? Cat itu satu. Kalau cats itu banyak. Kalau satu itu tergantung. Police itu kalau nggak ada yang laki-laki, yang perempuan. Seperti itu kan? Nah, polisinya banyak. Ada s. Berarti kata gantinya adalah they. Dia pakai to be, are. Jadi jawabannya adalah C. Tuh. Kenapa? Karena nggak ada terangan waktu. 5. Kenapa dia dikatakan present tense? Ada keterangan waktu. Apa? Ini. Ya, tapi ini bentuk negatif. Not, dan and absolute T. Ya, ada yang pakai do atau does? Ada. Di mana ini? Does ya kan? Do nggak ada. Jawabannya C. Kenapa? Karena waktu ini. Jam itu sama dengan yang mana? Jam ini sama dengan yang ini. Nah, kenapa dia dikatakan tense simple present tense? Karena ada keterangan waktu usually present. Kita lihat lagi, my wife, ini subjeknya. Berapa orang? 1. Berarti kalau enggak she, mungkin he ya, istri ya, she. Berarti pakai to be is. Tapi nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa pakai to be is? Karena di sini pakai verb ing, nggak pakai verb ing. Berarti nggak ada ini. Kita lihat pakai verb as. Berarti jawabannya adalah drinks. Kalau istrinya banyak, kata gantinya they. They, berarti pakai kerja pertama. Di drink. Ya, jangan yang A ya, karena ini tidak pakai verb ing, karena ini present continuous. Nanti kita bahas present continuous. You. Kenapa ini dikatakan tense present tense? Ya, karena ada keterangan. Ada does, do, does, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat. You pakai do, pakai does. Kalian cek di sini. You pakai do, pakai does. Pakai do, berarti jawabannya antara B dengan D. Pakai kerja pertama, verb S. Pertama berarti do, take. Berarti jawabannya adalah B. Alasannya kenapa? Nah, boleh kalau kalian nggak tahu artinya. Tapi yang kedua pilihan ganda. Ya, does, do, does. Sama dengan ini kan? Nah. Nih, sama kan? Does. 8. Soal nomor 8 ada keterangan waktunya? Ada. Mana? Yang pertama ada kata when. Yang kedua ada kata sometimes. Pada kali pertama, verb 1 tidak ada. Verb S ada. Berarti jawabannya B. Kenapa? Ada when. Mana when-nya? Nih. Mana sometimes-nya? Nih. Di false. Nih. Nggak is falling ya, sekali lagi. Karena sini nggak pakai verb ing. Ini karena present continuous. Nanti pertemuan selanjutnya baru present continuous. Ya. 9. Kenapa dia dikatakan sebagai tense present tense? Itu pertanyaannya. Ada apa? Ada do. Dia ada do ini. Present. Sudah. Father and mother 2 orang. Nanti kata gantinya they. Pakai dia berapa? 1. Berarti stay atau stays? Stay. Nah, seperti itu. Ya. 10. When do you plan to get married? Mana yang menunjukkan terang waktu? Ya, itu ada kata when. I semua kan subjeknya kan? I. Itu kerja pertama. Nih, karena I ini. Berarti I finish. Alasannya adalah when. Bisa ya? Nah, jadi sekali lagi
Di sini di Alfis Room kalian harus paham dulu, hafalin dulu, maknai dulu keterangan waktunya, rumus dan tabel periodiknya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalian sudah bisa, jadi kan kalian ingat, oh when miliknya present tense, berarti I bekerja pertama, berarti jawabannya A, seperti itu. Ya, kalau kalian ada pertanyaan, boleh tinggalkan di kolom komentar di bawah, nanti diusahain dijawab. Kemudian kalau kalian ada pertanyaan sekitar soal-soal tentang tenses, present, itu juga boleh ditinggalkan komen di bawah, nanti dibantu dijawab. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan dibagikan buat teman-temannya yang lain. Pasalnya berbagi, biar yang lain juga bisa, seperti itu. Ya, sekali lagi jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya Alfi, see you next time.